Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjut ke bab kita, yaitu bab matriks pada pelajaran kelas 11 matematika wajib ya. Kita masuk di inverse matrix kali ini. Nah, inverse matrix sendiri kita langsung masuk aja ke dalam teorinya. Ada di buku ESPS kalian bab 3 halaman 115. Ada di sini ya. Jadi berdasarkan pengertiannya, jika ada inverse matriks 2x2 atau matriks persegi dengan misalkan matriks A-nya adalah A, B, C, D, jika AD dikurang BC, ayo siapa yang masih ingat AD dikurang BC itu rumus dari apa? AD dikurang BC adalah rumus dari determinan. Ya, ini rumus dari determinan kalau diingat-ingat. Nah, maka jika AD kurang BC tidak sama dengan 0, maka A mempunyai inverse. Jadi ingat, jika determinannya itu bukan sama dengan 0, maka dia pasti memiliki inverse. Tapi kalau misalkan ketemu determinannya sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse ya. Seperti itu. Nah, rumus inverse sendiri ini disimbolkan dengan pangkat negatif 1. Ini simbol dari matriks inverse ya. Rumusnya adalah 1 per determinan A atau 1 per AD dikurang BC dikalikan dengan matriks adjoint. Ini namanya matriks adjoint. Ini namanya matriks adjoint. Nah, matriks adjoint ini mengubah posisi AD, tukar posisi jadi DA, dan BC-nya berubah menjadi negatif. Ini rumus dari inverse matrix. Lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Misalkan di sini contohnya kita pakai bahas soal yang ada di halaman 115. Soalnya tentukan inverse matrix berikut. Yang A, sebuah matriks yang memiliki nilai 8, 3, 2, 1. Yang B 2, 1, 8, 4. Nah, yuk coba kita kerjain dari yang A dulu. Maka simbol dari A inverse itu A pangkat negatif 1 sama dengan, tulis dulu rumusnya boleh biar nantinya lancar, dikalikan matriks adjoint. B sama A ditukar, posisi B dan C dijadikan negatif. Ini A nya, ini B, ini C, ini D. Jadi kita punya 1 per corong kanan 8 dan 1, A kali D 8 dikurang B kali C 6. Nah, ini posisi 8 dan 1 ditukar jadi 1 dan 8, 3 nya jadi negatif 3, 2 nya jadi negatif 2 ya. Jadi ini 1 per 8 kurang 6, 2 dikalikan dengan 1 min 2 min 3 8. Sampai sini sudah betul. Lebih jelasnya lagi di option biasanya dikalikan ke dalam. 1/2 dikalikan 1 berarti tetap 1/2. Yang ini min 3/2, ini min 2/2 dikali 1/2 berarti min 1. Yang ini 4. Selesai ya, sampai sini semoga ini. Kita lanjut yang B. Berarti kita punya A inverse sama dengan, boleh langsung sekarang langsung aja serong kanan 2 kali 4 8 dikurang serong kiri 1 kali 8 8 dikalikan matriks adjoint, pindah posisi 4 dan 2, min 1 dan min 8. Nah, di sini sekalian semua perhatikan 8 kurang 8 0. Nah, di sini yang pasti kalian tahu berapapun dibagikan 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Maka di sini jawabannya nilai dari A inverse adalah
tidak ada inverse ya, karena nilai determinan A sama dengan 0, seperti itu ya. Sampai sini semoga dipahami. Yuk kita lanjut lagi, mungkin kita pakai soal yang agak sulit ya, soal UN mungkin ada enggak ya. Ini boleh kita pakai pen challenge. Diketahui matriks A, B, dan C sama dengan A dikali B. Matriks C inverse adalah inverse dari matriks C. Maka C inverse adalah, cara mengerjakannya yang paling pertama kita kerjakan adalah yang pasti itu di sini kita ada punya info, ini nilai A-nya, ini matriks B-nya. C adalah A kali B, yang ditanya adalah matriks C inverse. Nah, kita cari A kali B-nya. Masih ingat perkalian matriks A kali B. Maka kita punya saja jadi bawahnya 23 min 1 2. A-nya kali B sama dengan 23 min 1 2. Terus tadi B-nya adalah min 4 1 min 2 0 dikali min 4 1 min 2 0 ya. Yuk kita perkalian matriks. Masih pertemuan sebelumnya, baris kali kolom. Ingat ya. Berarti A kali B 2 kali min 4 min 8, 3 kali min 2 min 6. Lagi baris kali kolom, 2 kali 1 2, 3 kali 0 0. Baris kali kolom, min 1 kali min 4 4, 2 kali min 2 min 4. Baris kali kolom, min 1 kali 1 min 1, 2 kali 0 0. Berarti sama dengan min 8 min 6 itu adalah min 14. Ini 2 0 dan min 1. Ini adalah A kali B tadi sama dengan matriks C. Ini matriks C-nya. Yang ditanya adalah C inverse. Ya udah, yuk kita inversein C-nya dengan cara rumusnya tadi, 1 per serong kanan 14 dikurang serong kiri 0 dikalikan matriks adjoin. Tukar posisi min 1 dan min 14, 2 nya jadi negatif dan 0 nya tidak usah jadi negatif karena bilangan yang netral ya. Berarti ini 1 per 14 dikalikan dengan min 1 min 2 0 dan min 14. Kita cek, recheck ada nggak jawabannya. Min 1 di sini negatifnya dipindah keluar ya. Di sini negatifnya pindah keluar, berarti jawabannya yang min 1 0. Jawabannya yang E ya. 1 0 2 14 nya semua jadi positif, tapi 1 per 14 nya jadi negatif. Ya, selesai sampai sini. Semoga tidak ada pertanyaan. Nah, nanti kalau misalkan diketahui ada sebuah soal yang ditanya, ini beda lagi ya. Yang ditanya adalah A pangkat negatif 2. Ini jangan bingung. A pangkat negatif 2 itu berasal dari A pangkat negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Iya enggak? Berarti kan ini sama aja, bentuknya adalah bentuk sifat eksponen perkalian. Jadi A inverse dikali A inverse itu sama dengan A pangkat min 2, seperti itu. Nah, untuk latihannya boleh dibuka bukunya halaman 119. Ini coba dikerjakan nomor 1 2 3
dan 7 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi persamaan linear matriks. Persamaan linear matriks ini menggunakan konsepnya inverse serta determinan matriks ya. Makanya kita belajar determinan dan inverse, baru belajar ke persamaan linear matriks. Yang kita sama-sama sering ketahui yang namanya ada persamaan, pasti simbolnya nanti ada sama dengan. Linear artinya nanti ada variabel, dan matriks pasti nanti ada bentuk matriks di dalamnya. Di sini boleh kita tulis secara bentuk umum. Persamaan linear matriks adalah A dikalikan variabel X sama dengan B. Nah, yang pastinya dicari dalam persamaan linear matriks biasanya bisa jadi X-nya yang dicari, atau A-nya, atau B-nya. Yang perlu kita tahu adalah untuk mencari hal-hal yang diminta oleh soal, itu pasti ada yang namanya pindah ruas. Kita coba bongkar dari, kalau misalkan yang ditanya adalah nilai X ya, maka X sama dengan, berarti kan yang diharuskan pindah ruas adalah A. A posisinya ada di sebelah kiri dari variabel X. Saat dia pindah ruas, dia pun posisinya harus ada di kiri A. Nah, karena pindah posisi, kalau dalam matriks itu bukan dibagi tapi di inverse, maka A inverse dikalikan B, seperti ini ya. Jadi kok boleh nggak kalau misalkan posisinya itu dibalik, jadi B dikali A inverse? Nggak boleh ya, karena A itu berdasarkan ketentuan awalnya dari sebelah kiri, maka kalau pindah ruas pun dia harus di sebelah kiri lagi. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah nilai A-nya, berarti A sama dengan X-nya kan yang pindah ruas ke kanan, X posisinya di kanan, berarti B dikalikan dengan X inverse, seperti itu. Pokoknya yang pindah posisi itu pasti nanti di inverse. Paham ya sampai sini ya? Semua yang pindah posisi artinya adalah menginverskan bentuk tersebut dengan sesuai posisinya. Kalau awalnya posisinya ini A-nya ada di kiri, maksudnya di kiri gimana? Ini kan A, X. Ini kiri, ini kanan ya kan? Nah, pindah posisi dia harus di kiri lagi. Kalau misalkan si X, ini kan kiri, kanan, X di kanan, berarti pindah posisi harus di kanan juga. Seperti itu. Lebih jelasnya kita langsung aja contoh. Misal diketahui variabel matriks A sama dengan 5 3 3 2, terus matriks B nya sama dengan 3 4, terus matriks X nya disimbolkan dengan X, Y. Jika AX sama dengan B, maka matriks X adalah titik-titik. Ya udah, berarti cara kerjainnya sama kayak tadi. Kan kita butuh nilai X-nya aja, berarti X sama dengan A-nya pindah ruas jadi A inverse B ya. Kita tinggal cari A inverse. Berarti kan 1 per rumus A inverse tadi adalah AD dikurang BC, serong kanan 10 dikurang BC-nya serong kiri, 3 kali 3 adalah 9, dikalikan matriks adjoin dari si A, 2 dan 5 tukar posisi, 3 dan 3-nya jadi negatif, dikalikan matriks B-nya 3 dan 4. Lanjut, 1 per 10 kurang 9, 1, tinggal kita kalikan matriks dengan matriks. Ingat, baris kali kolom. 2 dikalikan 3 adalah 6, min 3 kali 4 adalah min 12, min 3 kali 3 min 9, 5 kali 4 20. Maka jawabannya adalah 6 dikurang 12 itu min 6, min 9 tambah 20 itu 11. Selesai deh. Satu persatunya gimana? Satu persatu kan 1 dikali berapapun nggak ngaruh ya, itu identitas. Jadi jawabannya adalah min 6 dan 11. Sampai sini semoga dipahami ya.
Jadi kalau misalkan penyelesaian mencarikan nilai X atau mencari nilai A, itu tinggal pengaruh kalian mengganti ruas, dan jangan lupa untuk pindah, yang kiri tetap di kiri, yang kanan tetap di kanan, seperti itu ya. Untuk latihannya boleh dicoba halaman 130. Untuk latihan soalnya bisa coba dikerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, 5. Jadi ada 4 soal ya, 2, 3, 4, 5. Sama yang tadi juga ada 1, 2, 3, 7. Jadi totalnya ada 8 soal untuk latihan materi inverse matrix serta persamaan linear matrix. Ya, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.